Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu melihat akuarium megah di rumah seseorang, lengkap dengan ikan arwana yang berenang anggun di dalamnya? Seringkali ikan ini dianggap bukan hanya peliharaan biasa, tetapi simbol keberuntungan. Banyak orang percaya bahwa memelihara ikan arwana dapat mendatangkan rezeki yang melimpah. Bagi sebagian orang, keyakinan ini memberikan harapan. Tapi bagi yang lain muncul pertanyaan, benarkah ikan arwana bisa membawa keberuntungan? Ataukah ini hanya mitos yang tanpa sadar membuat kita mengandalkan sesuatu selain Allah? Mari kita kupas lebih dalam tentang kepercayaan ini dari sudut pandang Islam. Masyarakat kita memang kaya akan simbolisme. Banyak hewan, tanaman, bahkan benda dianggap membawa energi positif atau keberuntungan. Ikan arwana adalah salah satu yang paling populer, terutama di kalangan pecinta akuarium. Harga yang mahal dan tampilannya yang elegan seringkali membuatnya dianggap sebagai peliharaan spesial. Tapi, sebagai seorang muslim, bagaimana seharusnya kita memandang mitos seperti ini? Apakah ada dasarnya dalam agama, atau ini hanya kepercayaan yang tidak berdasar? Mitos tentang ikan arwana pembawa rezeki sebagian besar berasal dari budaya Tiongkok. Dalam tradisi Feng Shui, ikan arwana dianggap sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan. Warna keemasan pada tubuhnya sering dikaitkan dengan emas, sehingga dipercaya mampu menarik kekayaan. Di Indonesia, mitos ini berkembang seiring dengan popularitas ikan arwana sebagai ikan hias yang eksklusif. Tidak sedikit yang rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli ikan ini, dengan harapan kehidupan mereka menjadi lebih makmur. Namun, ketika kepercayaan ini tidak didasarkan pada logika atau ilmu agama, maka yang terjadi adalah pemujaan terhadap makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Sebagai muslim, kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam keyakinan yang keliru. Islam mengajarkan bahwa rezeki adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada benda, hewan, atau makhluk apapun yang bisa mendatangkan rezeki tanpa izinnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada satupun binatang melata di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat ke-6. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas rezeki setiap makhluk, termasuk manusia. Mempercayai bahwa ikan arwana atau benda tertentu bisa mendatangkan rezeki berarti mengalihkan keyakinan kita kepada sesuatu selain Allah. Ini bisa jatuh ke dalam syirik kecil yang sangat berbahaya bagi akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa kunci rezeki adalah tawakal dan usaha, bukan bergantung pada simbol atau benda tertentu. Kepercayaan pada mitos seperti ikan arwana pembawa rezeki dapat membawa dampak negatif baik secara spiritual maupun sosial. Ketika seseorang lebih percaya pada makhluk daripada Allah, maka ia telah melakukan dosa syirik. Ini adalah dosa besar yang tidak boleh diremehkan. Dan ketika seseorang mengandalkan benda tertentu untuk mendatangkan keberuntungan, mereka cenderung melupakan pentingnya doa, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Dan juga harga ikan arwana yang sangat mahal bisa menjadi beban finansial bagi orang yang memaksakan diri membelinya dengan harapan mendapatkan keberuntungan. Padahal keberuntungan sejati tidak bergantung pada benda atau hewan apapun. Sebagai muslim, kita perlu mengganti kepercayaan yang salah dengan keyakinan yang benar. Berikut beberapa langkah yang bisa kita ambil, yaitu selalu ingat kepada Allah bahwa Allah yang menentukan rezeki kita. Tidak ada makhluk yang bisa mempengaruhinya. Kemudian memperbanyak doa dan ibadah. Rasulullah SAW mengajarkan berbagai doa untuk meminta rezeki. Seperti, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal. Jauhkan aku dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu." Hadis riwayat Tirmizi. Berusahalah dengan cara yang halal. Dalam Islam, usaha yang halal dan penuh keberkahan jauh lebih penting daripada mengandalkan mitos atau simbol keberuntungan.
Kemudian sedekah sebagai magnet rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ikan arwana memang indah dan bisa menjadi hiasan yang mempercantik rumah, tapi ia tidak akan pernah bisa mendatangkan rezeki. Rezeki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya kepadanya kita bergantung. Tinggalkan mitos yang tidak berdasar itu dan gantilah dengan usaha, doa, dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini membuka wawasan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan pengalamanmu tentang mitos tersebut di kolom komentar. Dan tentu saja subscribe channel Catatan DHM untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.